Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau petai reunian dengan tempuyak udang dalam satu tempayan, mertua lewat tak nampak bahkan lupa haturkan salam. Jikalau tirai penghalang sudah lama disibakkan, bolehlah saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat yang telah dan selalu Allah limpahkan kepada setiap insan, baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan, baik yang makmum maupun yang menjadi imam, baik yang rambutnya keriting maupun yang rambutnya panjang berikal bergelombang. Allah Ta'ala dengan sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak peduli halaman, tak pandang kalangan. Setiap insan akan merasakan nikmat yang Allah berikan selama hayat masih dikandung badan. Utamanya pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Jihad RW 08 ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah yang tadi alhamdulillah sudah diimami oleh salah seorang ustadz kita, Bapak Heru. Kemudian insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Nah, malam ini nampaknya tidak baca lagi saya nyala ini. Pak Imam lagi jelit-jelit tadi. Jadi yalah, saya minta izin sama alim ulama, sama yang lebih fasih, nanti coba saya belajar jadi imam. Jadi kurang fasihnya mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Dari awal saya minta maaf ini Pak ya. Semoga dengan amal ibadah yang kita laksanakan selama ini mendekatkan kita berpredikat insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan dilimpahkan kepada sang uswatun hasanah Nabi akhirul zaman, pamungkas para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, ahli tauhid dan orang-orang Islam yang tetap istiqomah dengan Islamnya hingga yaumul qiyamah. Dan semoga pula dengan kekhusyukan kita beribadah, keikhlasan kita bersedekah, silaturahmi yang kita jalankan, silaturahim yang kita eratkan menempatkan kita berada pula dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu yang saya nota tentang asbabun nuzulnya Al-Baqarah ayat 187, ada disinggung dikit tentang sebuah lagu Jawa warisan dari Wali Songo. Nah, pada saat itu belum sempat diartikan karena waktu. Nah, malam ini karena saya ini juga bukan ustadz, jadi kalau ustadz itu dia membahas tentang hadis Al-Quran. Nah, kalau saya ini karena tukang otak baik, jadi aku nak bahas tentang lagu baik. Nah, kalau Ustaz dia mentransitkan bahasa Arab, saya nggak transitkan aja bahasa Jawa walaupun bukan ahlinya. Nah, nanti kalau ahlinya ada di sini, alhamdulillah Pak Koiri ada di situ, itu ahlinya itu ori. Kalau saya ini kawin. Lagunya waktu itu kalau tidak salah lir tandure wong sumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira, kanggo mbasuh dodot ira. Dodot ira kumiter badahing pinggir, tondo mono jumantono kanggo sepo mongko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Batas itu wae. Lir tandure wong sumilir. Artinya kalau lir nih ngelilir, terbangun. Jadi bangunlah. Semangat karena tanaman kita ini mulai bersemi. Nah, kalau diimplementasikan di Ramadan,
Ayo bangun, yang selama ini tersadai, lupa dengan ibadah, agak kurang-kurang dikit, agak bolong-bolong. Nah, dengan berseminya dengan bulan Ramadan ini, tumbuhkan semangat seperti petani melihat tanaman yang hijau tadi. Tak sanggup pengantin anyar, seperti semangatnya pengantin anyar. Nah, cak mana pengantin anyar? Saya rasa 85% lah tahu kalau di sini, karena anaknya caknya tinggal 15%. Namanya pengantin anyar ini, pengantin baru ini semangat. Apa baik Pak Bu? Ndak ke pasar semangat, ndak bekerja semangat, balik kerja lita semangat, diajungkan sama-sama di dapur semangat, nyuci piring di sumur semangat, apalagi di kasur tambah. Nah besoknya maksudnya kalau Ramadan ini kalau kita semangat, bolehlah siangnya kita bekerja, habis itu sambil puasa, malam kita sholat tarawih, sholat witir, dilanjut lagi mungkin sholat malam, Lailatul Qadar segala macam. Jadi wajar kalau siangnya itu agak loyo, tapi tidur sebentar semangat lagi. Nah, kira-kira sama lah itu kita semangatnya sampai akhir. Nah, alhamdulillah, jadi semangat terus. Jangan cuma sapnya yang maju, tapi semangatnya terus maju. Insya Allah dapat kita lalui dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cah angon penek no blimbing gue. Jadi cah angon ini kalau bahasa kami ini gembala ini Pak Bu. Jadi saya dulu juga tukang gembala sapi. Jadi setiap kita ini adalah gembala, bisa diartikan sebagai pemimpin. Jadi kalau presiden mungkin memimpin rakyatnya, bertanggung jawab terhadap rakyatnya, sampai Pak RW ini juga bertanggung jawab sama kami ini Pak. Iya, karena gembala ini, saya ini tukang angon itu bertanggung jawab sama sapi-sapi saya dulu Pak. Kalau sapi saya kelaparan, saya arikan itu Pak. Iya, nah kira kayak itu. Nah sampai ke paling ini umpama aja nih baru. Jadi yang paling kecil itu adalah pribadi kita sendiri, yaitu bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Apa yang kita angon, apa yang kita gembalakan, yaitu hati kita. Jadi hati kita gembalakan, kita arahkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Penekno berimbing gue. Jadi tolong pemimpin ini panjatlah berimbing, pohon berimbing seperti kita tahu bersama itu licin, apalagi kalau habis hujan Pak. Jadi kalau kami dulu kecil-kecil habis main calabur, habis main suruhan, habis main benteng-bentengan itu kalau ada belimbing, keringat campur tanah itu tambah licin. Tapi begitu dapat belimbing tadi, segernya, maknyes rasanya. Nah kira-kira itulah. Sulit, itu belimbing kan sendingnya 5 itu Pak. Jadi pertanda 5 rukun Islam. Nah, adik-adik tahu kan ini rukun Islam? Nah, kalau tidak tahu buka Google yang dijelaskan ini panjang ayatnya orang. Ayo. Jadi walaupun susah, tolong diambil. Untuk apa itu diambil? Dodot tiro, kumitir bedahing pinggir. Dondomono. Jadi pakaian itu sudah mulai robek di pinggir. Jadi jahitlah, benahilah. Apa itu pakaian? Jadi pakaian ini ada 2, satu pakaian lahir dan kedua adalah pakaian batin. Jadi iman itu diibaratkan, maaf itu telanjang. Jadi pakaiannya itu adalah takwa. Jadi pakaian yang paling baik itu adalah takwa. Seperti surat Al-An'am ayat 26, libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa adalah sebaik-baik pakaian. Jadi dengan kita tidak hanya mencuci pakaian lahir, juga memperbaiki pakaian batin kita. Nah kalau sempat robek di pinggir kita biarkan sampai ke tengah, itu nanti susah Pak. Kita perlu ke tukang jahit, tidak bisa jahit sendiri. Nah kalau masalah batin ini, Ramadan ini ahlinya dalam memperbaiki pakaian ini tadi. Jadi jangan kita sia-siakan. Mumpung jembar kalangannya, mumpung padang rembulannya, mumpung kita itu masih punya waktu dan kesempatan. Mumpung hidayah itu masih datang, mumpung kita masih bertemu di bulan Ramadan. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memanen apa yang telah ada dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Semoga dengan semangat yang ada, kita di akhir Ramadan nanti dapat predikat insan-insan yang bertakwa. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Benar yang saya sampaikan datangnya dari Allah. Salah yang saya sampaikan itu dari saya pribadi, kepada Allah saya minta ampun. Dan kepada jamaah, janganlah adik selalu memikirkan abang sampai bermenung di berendo depan.
Kalau ada kira salah dan kurang berkenan, harap maklum, mohon dimaafkan. Usikum ala taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.